Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDA Mulia 01, rekan-rekan guru yang saya hormati pula, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendukung dalam acara saya, ya, tugas saya. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman kepada rekan-rekan tentang budaya positif. Di sini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4 yang merupakan tugas dari pendidikan sebagai calon guru gerak atas pilihan. Bapak Ibu, kalau dengar kata budaya positif, yang terlintas dalam benak Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Sesuatu yang baik. Ya, yang dilakukan secara terus-menerus, ya. Ada lagi, Bu? Ya, kita akan masuk ke materi.
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lanjut dulu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, paradigma baru itu apa? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan kebutuhan yang untuk tahap perkembangan, kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Nah, di sini kita akan mewujudkannya dengan profil pelajar Pancasila yang mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Ya, untuk masuk ke materi kita boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Kita akan nyanyi bersama-sama. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ribet atau ancaman hukuman. Jadi kita menerapkan disiplin di sekolah tanpa adanya hukuman, ancaman atau ribet. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku,
menggerakkan motivasi dalam untuk dapat menciptakan tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan bertujuan ada tujuannya tertentu, ya. Dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada kebutuhan kesehatan, rumah, makan. Yang kedua kasih sayang. Kasih sayang, rasa dicintai, rasa diterima. Teman, murid di kelas kita harus ada rasanya mereka itu diterima di sebuah kelas itu, ya. Saling menerima. Oh, ada teman itu, kita harus bareng-bareng diterima. Kita main bersama. Oh, kita tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan anak yang lain, ya. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan ini tidak berarti kita memberikan kebebasan ke anak. Terserah anak akan melakukan apa. Tidak seperti itu. Kebebasan itu kebebasan untuk melakukan menyuarakan pendapat mereka. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan kita mengajar menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Jadi anak merasa senang, cinta dulu, suka terhadap gurunya, terhadap materinya. Nanti anak akan menerima pembelajaran itu akan berlangsung pembelajaran dengan semangat, rasa senang dulu, suka. Penguasaan untuk membuat keputusan. Kita beri anak untuk berpendapat, membuat keputusan juga, ya. Lanjut dulu. Nah, tadi di 5 kebutuhan dasar, anak akan melakukan respon, ya, respon. Apabila anak tidak memenuhi kebutuhan dasar, ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi anak tersebut, cenderung anak akan melakukan respon. Responnya apa? Responnya akan membuat, kalau kita mengenal masalah, ya, akan membuat masalah. Anak datangnya tidak tepat waktu, kita langsung dukung. Ternyata ada kebutuhan dasar yang tadi belum terpenuhi, yaitu bertahan hidup. Ternyata makannya kurang dulu tadi, tidak bersemangat, saya jadinya perangkatnya jalannya pelan-pelan dulu. Ternyata ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Di kelas anak ini sering melakukan tindakan jahil pada temannya. Dan kita cari dulu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Ternyata rasa kasih sayangnya kurang. Jadi mereka butuh perhatian. Itu cara mereka untuk mendapat perhatian. Jadi salah satu contoh saja, ya. Kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Dan motivasi, semua yang kita lakukan pasti ada motivasinya. Pas saya berangkat kasih, biar saya dikasih senyum sama ibu Parkes, ya. Saya merasakan PR, biar dapat bintang dari guru. Itu adalah motivasi dalam dirinya. Tapi motivasi tersebut dengan tujuan dari dalam diri, niat, kalau kata saya niatnya, ya. Yang pertama apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, untuk menghindari hukuman, saya berangkat kasih biar tidak dihukum. Ya, untuk mendapatkan imbalan biar dapat bintang. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka persa, ya. Ternyata sebuah motivasi itu harus kita beli dari dalam diri
Motivasinya itu apa? Apakah tidak ada dukungan, tidak ada ketidaknyamanan, atau dengan dia dapat reward tadi? Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang atau seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar untuk alasan seseorang berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Konsep disiplin dengan identitas modal. Di sini ditampilkan tentang konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatannya hanya jangka pendek, ya jangka panjang, tidak akan terus menerus berubah, hanya jangka sesaat saja. Perlu monitoring berkelanjutan. Murid menghormati peraturan. Terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dia tahu, ya, saya tidak melakukan piket tadi pagi kelas. Saya akan mendapatkan tanggung jawab apa yang akan saya lakukan nanti. Apakah nanti pulang sekolah saya harus bersih-bersih, piket, atau tidak melakukan piket lagi, dan bertanggung jawab. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dan nanti masalah itu tidak akan diulangi lagi berjangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, menghargai dirinya, menghormati. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, yang mengatur ya dirinya sendiri, ya murid itu sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan, tidak mengulanginya lagi. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi itu apa sebenarnya? Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Karena tadi sudah tahu harus bertanggung jawab, harus memperbaikinya. Nah, dia akan menjadi dirinya menjadi lebih kuat, yang tahu kesalahannya memperbaikinya lebih baik lagi. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama, bukan untuk terus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Nah, kamu nanti membersihkan kamar mandi, itu paksaan. Ya, kita bisa membuat tawaran. Kamu akan memperbaiki kesalahan kamu dengan melakukan apa? Tidak terpaksa. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi ada kebutuhan yang lima yang tidak terpenuhi, itu yang mana kita cari untuk menjadi dasar tindakan itu apa? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusinya, solusi pemecahan masalah tadi. Masalahnya apa, kita pecahkannya. Mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kembali dengan karakter yang sudah lebih baik lagi. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada satu kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada kita memberikan hukuman. Guru memberikan hukuman dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Nah, kamu tidak mengerjakan kelas, sampai mengerjakan kelas. Kamu tidak mengerjakan PR, kamu berdiri di depan kelas sampai nanti pelajaran ibu selesai. Guru marah dan murid menjadi takut kehukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR. Mengerjakan PR dulu, kamu mengerjakan PR dulu, nanti baru bisa masuk kelas. Guru tegas dan murid menghormati peraturan, konsekuensi. Sedangkan
restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Kamu tidak memakai seragam. Kira-kira keyakinan kelas atau keyakinan sekolah mana yang kamu tidak patuhi? Kalau kamu sudah tahu, besok untuk memperbaikinya, kira-kira kamu akan bagaimana? Ya, guru terbuka dan mandiri menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, sebelum masuk ke dalam materi ini, kita akan melihat cuplikan video. Cuplikan video ini saya ambil di LMS. Biar kita berbagi ilmu ya Bu. 5 dalam seseorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir di waktu murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menerima dendam.
agar tidak terlambat bangun lagi. Sisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Ya, tadi sudah kita lihat ya tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana ya? Ada pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira pilihan mana tuh? Manajer. Ya, kita akan kupas satu-satu ya Bu. Ya. Lanjut, next. Dan posisi kontrol guru ini ada satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Dulu saya menerapkan ini itu posisi kontrol hubungan. Setelah saya tahu belajar materi ini, ternyata saya salah waktu itu. Pernah saya di sekolah itu melakukan posisi kontrol hubungan. Saat upacara saya ngecek anak-anak pakai topi, pakai dulu sepatu. Ternyata ada yang tidak memakai sapu, pisah ke barisan. Sama saya dipisah tuh. Saat upacara ternyata itu menambahkan dan hukuman itu contohnya tadi memakai atribut saat upacara ini saya pakai karena saya merasa itu saya lakukan gitu ya, yang menjadi koreksi buat saya. Nah, hukuman berdiri di depan barisan pisah, yang tidak memakai atribut di depan pisah, saya seperti itu ya. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Nah, kata-katanya berapa kali ibu guru atau ibu harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu kok nakal terus, gelutan terus, berantem, itu capek kan? Ya. Teman, ayolah, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi ayo sayang, ayo kesama teman ya. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kamu ingat kan, kamu salah. Kamu harus bagaimana? Konsekuensinya apa? Ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah melakukan yang mana? Kalau saya hukuman, saya pernah melakukan hukuman. Ya, hukuman teman juga sudah konsekuensi ya. Semua sudah saya lakukan kecuali pemantau. Ya, ada satu lagi kecuali yang berikutnya. Yang berikutnya manajer. Jangan yang tempat itu manajer. Contoh kalimatnya apa? Kamu tahu kesalahan kamu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Ya, jadi kita ingatkan kepada anak, kamu sudah melakukan atau kamu sudah melanggar keyakinan kelas mana? Kamu sudah melakukan kesalahan keyakinan sekolah yang mana? Ya, membuat sadar peserta didik. Jadi kesalahan itu kita perbaiki, jangan diulang lagi. Untuk memperbaikinya, besok harus bagaimana? Ya, nah Bu, kira-kira kalau kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, nah kira-kira kalau di posisi manajer, ibu, bapak ibu akan melakukan tindakan yang bagaimana? Coba Bu, saya ingin dengan satu. Untuk siapa yang mau? Kata-katanya bagaimana? Oh, yang ke Dari kasus ini, ya kasus ini kita praktekkan ke manajer. Bagaimana?
Karena sekolah hari Senin. Kira-kira seragam kamu kemana ya? Saya masih cuci, Bu. Nah, itu kenapa kamu belum cuci? Gak tahu ibu saya, Bu. Kita cari lagi ibunya, kenapa kamu belum cuci? Saya gak tahu. Nah, kalau begitu, lain kali yang nyucinya jangan sama ibu kamu. Tapi gimana ya? Iya, Bu. Nanti saya akan membantu ibu saya untuk mencuci baju. Nah, sekarang tahu apa kesalahan kamu kira-kira? Saya tidak memakai seragam karena baju saya belum dicuci, Bu. Jadi seharusnya gimana? Besok saya akan membantu ibu saya mencuci baju dan agar nanti kalau saya berangkat sekolah baju saya ada, tidak basah, tidak kotor, Bu. Sekarang jadi tahu ya apa kesalahan kamu. Ya, Bu. Jadi kamu beneran minggu depan harus memakai baju yang bener ya. Ya, Bu. Jangan salah-salah lagi pakai bajunya. Ya, Bu. Nggak ada alasan-alasan itu mamanya nggak nyetrika, itu mamanya nggak nyuci ya. Ya, Bu. Nggak tahu kalau begitu. Ya. Ya. Ya, itu mungkin salah satu contoh saja yang lupa ya, lupa sebenarnya. Tapi dalam Iya, dalam kenyataannya. Ya, betul sekali. Dalam kenyataannya tidak. Akhirnya kita malah dengan konsekuensi dan hukuman. makanya kita mencoba untuk berubah ke yang posisi kontrol manager. Ya, betul sekali, Bu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti kita karena sudah mengetahui materi baru, ya, pemahaman baru, pengetahuan baru, ayo kita bersama-sama merubah ya posisi kontrol kita yang hanya hubungan konsekuensi menjadi manajer, gitu ya. Semangat ya, Bu ya. Besok kalau ada anakku berantem dulu, kuyuk berdiri sana. Jangan ya, Bu ya. Kita cari tahu dulu kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi dan posisi kontrol mana yang lebih tepat kita gunakan untuk menangani anak tersebut. Kemudian lanjut. Oh, ini video yang tadi. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Kira-kira kenapa dulu? Karena peraturan itu adalah aturan yang dibuat oleh salah satu atau salah seorang, seseorang. Kalau keyakinan itu berarti keyakinan yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri gitu. Iya, itu sekali Bu. Kalau peraturan kadang dibuat sama gurunya, ya, tanpa kita menanyakan ke anak-anak. Berangkat sekolah pukul 7, ya, kalau tidak nanti dikasih hukuman, kasih konsekuensi. Ya, tanpa kita menanyakan kepada anak, ya, kalau hukuman itu akan membuat anak menjadi sakit hati. Terus jawabannya seperti itu ya. Next, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah. Oh, sudah. Kebanyakan sudah. Saya kalau masuk ke kelas sudah banyak tempelan-tempelan di dinding ya. Ini di kelas, ini kebetulan belum. Ini belum kebetulan di kelas ini saya belum menemukan ya, di kelas 1 ini gurunya baru datang, gurunya kita sudah masuk keyakinan kelas. Kebetulan juga gurunya baru datang di kelas 1 ya, tentang keyakinan kelas guru. Ya, saya mengamati ini di kelas ini belum ada keyakinan kelas. Ya, betul. Dan kalau di kelas lain sudah saya temukan tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai roda 2. Ini ada contoh. Kenapa Bu? Kira-kira Bu, kita harus menggunakan helm saat naik motor? Selama
berarti nilainya apa? Nilai keamanan. Ya, keamanan. Bukan takut polisi ya? Oh, bukan takut. Kalau ada polisi, kalau ada saya kayak kenalan bu. Apa kenalan dulu? Hanya semangat Pak. Sebenarnya saya tidak semangat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat berangkat sekolah? Dan mengapa bu? Biar disiplin. Ya betul sekali. Itu adalah masuk ke nilai kedisiplinan. Ya, Jo. Next lah. Pembuatan keyakinan kelas. Nah, cara pembuatan keyakinan kelas yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi beda ya peraturan dan keyakinan. Lebih abstrak, lebih rinci dan konkret kata-katanya. Contoh kata-katanya, jangan ribut di dalam kelas saat pelajaran. Ya. Bisa diganti dengan kata-katanya, saat pelajaran dengarkan di guru, perhatikan di guru, simak pembelajaran di guru. Ya. Selanjutnya berupa pertanyaan universal, pertanyaan universal. Ketiga, dibuat dalam bentuk kalimat positif tadi. Jangan lari di teras, berisik di pelajaran, mengganggu kelas. Tidak boleh. Kita ganti dengan kalimat positifnya. Kalau berjalan pelan-pelan saja, biar santai. Lanjut. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, usah banyak-banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jangan banyak-banyak ya, biar mudah dipahami oleh anak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang ada diterapkan di lingkungan, maksudnya yang akan diterapkan di kelas. Karena keyakinan itu kan bukan di kelas itu, ya kelas 1, kelas 2 itu kelasnya sendiri. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kegiatan curah pendapat, ya dilibatkan. Kira-kira nak kita akan masuk dalam pembelajaran semester pertama. Kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, yang pertama apa kira-kira? Silakan berpendapat. Datangnya tepat waktu. Silakan tepat waktu. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR saya tulis. Dan melibatkan anak, melibatkan peserta didik dalam pembuatan keyakinan kelas. Next. Ya. Tadi keyakinan kelas itu menuju pada nilai-nilai kebajikan, ya, ada keadilan, kehormatan, kepedulian, kejujuran, dan kejujuran. Sekarang masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki yang mereka lakukan, ya, kesalahan mereka. Nah, tadi sudah ada disiplin, posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, ternyata ada caranya Bu, ada 3. Yang pertama itu tahapan stabilkan identitas. Stabilkan identitas. Nah, teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, satu contoh katanya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Alasan anak itu melakukan tindakan yang salah tadi. Alasannya apa? Kita harus mencari tahu itu. Ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi sudah membuat keyakinan kelas. Ya, jadi nak kamu itu melanggar keyakinan yang mana? Menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Selesai. Di sini ada
Bu di kanvas saya. Ini hanya sebagai referensi salah satu contoh saja ya Bu ya. Ini contoh keyakinan yang saya buat. Nah, keyakinan kelas itu sesuai dengan tabel T. Nah, apa itu tabel T? Bersifat positif. Yang pertama, tampak seperti, ya, tampak seperti. Berarti menaati peraturan sekolah. Tampak seperti, tampak, ya. Membuang sampah pada tempatnya. Suka membantu orang lain, rajin. Nah, yang tidak tampak itu seperti melanggar peraturan sekolah. Yang tidak tampak, membuang sampah sembarangan. Jadi kebalikannya ya Bu ya. Membantu orang lain karena ujian. Ya, karena ini uji, bagus ya, ini uji. Malas, itu yang tidak tampak. Yang bawahnya kepercayaan dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Ini masih dalam tabel T. Tampak sepertinya meminta izin ketika meminjam barang orang lain. Kadang anak tidak membawa penghapus, malah tidak membawa pensil, padahal mau tidak membawa buku gambar, gitu ya. Ya, kalau sudah menemukan anak yang tidak membawa buku gambar, ya, itu meminta izin. Kita ajarkan untuk meminta izin belum meminjam barang orang lain. Bekerja sama dengan semua teman, bisa kelompok. Terus menghargai pendapat teman. Ya, sih. Bagaimana kalau ada anak ya pengen pulang terus, pengen pulang terus ya? Ya, kita belum masuk sesi pertanyaan, tapi sudah ada masuk pertanyaan. Terima kasih Bu. Ya, ini untuk saya atau untuk yang lain? Untuk semua. Mungkin saya jawab dulu, nanti teman-teman bisa menambahi gitu ya. Kalau anak seringnya pengen cepat pulang, ya Bu pulang nggak Bu? Jam berapa sih Bu? Bu pulang Bu? Nah, itu kasus yang pertama kita cari tahu dulu kebutuhan tadi yang gimana. Betul sekali Pak Guru. Ternyata kebutuhan dasar dari anak adalah bertahan hidup karena sudah lapar dan ingin pulang. Ya, kita ingatkan kepada anak tersebut. Nah, kenapa pengen pulang? Lapar Bu. Nah, lapar ternyata ya. Kita cari tahu masalahnya, ternyata dia lapar. Caranya bagaimana Bu? Biar anak menjadi tidak lapar. Jajan nggak beli jajan? Uang saya sudah habis. Ya, bagaimana Bu? Uang saya sudah habis. Ya, kita akan berkorban sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Ini ya jajan. Nanti keterusan. Oh, nanti keterusan. Ya, nanti keterusan. Nah, ini keterusan. Ya, kenapa? Saya makan bawa dari rumah. 10 siang nanti paling dekat menjual nasi 3.000 atau 2.000. Oh, menjual sama kolaborasi dengan murid ya. Ada juga yang membawa bekal. Nah, kalau kita menemukan anak yang seperti itu, kita tanya dulu kenapa tadi ternyata apa kata guru ya. Kita ingatkan lagi ke dalam keyakinan kelas yang tadi kita sepakati. Kan sebelum awal pembelajaran semester kita sudah membuat keyakinan kelas. Pulang tepat waktu, datang tepat waktu. Nah, ingat tidak? Kita sudah membuat keyakinan kelas ini. Sabar ya Nak ya, sebentar lagi jam pulang sekolah seperti itu. Nah, pembelajarannya kita buat asik lagi ya pembelajaran. Jadi anak lupa dengan mau main sebenarnya, lupa laparnya juga jadi lupa karena sakit
Itu kayaknya egois dan kalau menurut saya sih kayaknya itu kasih sayang Bu. Iya. Juga kepemimpinan jiwa dia egoisnya itu. Kasih sayang dia kayak dia selalu dia. Tapi kadang-kadang yang bisa keputusan saya apa dia kasih oke, kita ini oke. Ini lanjut tanggal seperti sudah diambil secara paksa. Ini kebalikannya saja. Bawahnya dia Bu lanjut. Nah, keyakinan kelas tabel Y yang terbenar, ya, yang terbenar. Selamat siang Bu Guru. Kalau pagi kan kita ada sampai pagi ya. Apakah sudah dilaksanakan Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah. Oh belum. Sudah. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, belum bisa benar konsisten, tapi sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Yang terdengar selamat siang, selamat pagi guru. Izin masuk ruangan. Assalamualaikum. Terima kasih guru. Maaf. Itu ya, itu yang terdengar sih. Yang terlihat menghargai pendapat orang lain. Di kelas kita melakukan diskusi, ya, diskusi dengan anak. Nah, walaupun itu jawabannya ya. Walaupun kita jawaban itu kurang tepat, ya, anak jawabnya larang terus tidak sesuai dengan topiknya, kita hargai, ya. Pendapatannya pendapat Mas Adi sudah bagus, alangkah baiknya kalau seperti ini, ya. Kita terima menghargai pendapat orang lain. Berbagi ketika memiliki sesuatu, ya, ada membawa bekal, kita melakukan program bawa bekal, ya, bekal. Nah, bisa dilakukan dalam berbagi. Peduli ketika teman mendapat musibah, temannya sedang lari haus, jawabannya itu ya. Pecicilan kok ibu ya, haus itu, terima kasih benar. Ya, nah, kita mensupport nilai-nilai kepedulian pada anak, ya. Nah, bisa kayak gitu. Kita ada yang sakit ditolongin, ya. Berperilaku tersenyum kepada setiap orang. Nah, ini kadang kalau saya juga pada berlaku dari rumah sudah ngurusin anak dan lain-lain, ya. Padahal sekolah kita harus tetap senyum, padahal banyak sekali di sini, banyak tugas, banyak masalah pribadi dan lain-lain, ya. Kita harus melupakan sejenak, kita harus tetap tersenyum menghilangkan semua masalah itu, ya. Apalagi bertemu dengan anak-anak, kita harus gembira, tetap tersenyum kepada orang lain, berjabat tangan dengan sesama murid. Sudah kita lakukan sering, ya, saling. Cuma ini saya temui malah ada Bu, anak kalau di jalan bertemu dengan gurunya itu kadang malah membawa luka atau pura-pura nggak tahu. Ya, ini kita perbaiki Bu, ya. Ayo kita sama-sama perbaiki, membuat anak mengerti, ya. Nah, kalau ketemu guru di luar tidak di sekolah, kita ucapkan salam. Assalamualaikum Bu Guru Sari, gitu ya. Kita tanamkan yang itu, karena saya jangan siswa saya seperti itu. Berbagi ketika memiliki sesuatu tadi sudah. Berpenampilan kembali. Nah, kita sebagai kalau cuma public figure, ya Bu, ya, dilihat sama anak murid. Nah, gurunya mentor, ya Bu, ya. Apalagi Bu Guru olahraganya pakainya yang ketat-ketat seksi, ya Bu, ya. Nanti kita perbaiki bersama-sama, ya. Kita menjadi teladan, menjadi contoh kepada murid. Kita harus bersikapnya bagaimana, berpenampilannya bagaimana, karena kita dilihat dicontoh sama murid-murid kita. Kalau ada teman yang begitu,
harus mengingatkan. Tapi kadang ya temannya Sensitif. kita pengertian, berarti saya kurang betul nih, saya perbaiki. Lanjut, adik. Tugas saya sebagai guru dan murid, ya. Tugas saya sebagai guru itu memberikan pembelajaran dan mendidik, mengelola kelas, motivasi, menjadi teladan, memberi penilaian, mengevaluasi, melakukan refleksi, kepedulian dengan seluruh warga. Kira-kira tugas guru yang belum Bapak Ibu guru penuhi yang mana, Bu? Yuk kita di sini saling merefleksi saja. Penilaian, Bu. Penilaian berarti melakukan refleksi, Bu, ya. Merefleksi diri sebagai guru, ya. Kalau kita mendapat refleksi dari teman, kita terima dengan lapang dada. Oh, berarti iya, berambang. Nah, berambang kita terima, ya. Berarti itu harus kita perbaiki. Jangan malah kita mengoreksi kesalahan yang lain, padahal kita lagi dikoreksi untuk menjadi lebih baik dan lapang dada. Terima kasih. Berterima kasih, berterima kasih, Bu. Berarti saya kurang memperbaiki saya. Murid menjalankan keyakinan kelas, belajar, aktif selama melanjutkan pembelajaran, meneladani guru, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, semangat mengikuti semua kegiatan di sekolah, peduli dan saling membantu. Kira-kira yang mana, Bu? Bukan menghukum, bukan mempermalukan, menyakiti, memarahi, memaksa, merapikan barang-barang murid. Itu bukan tugas guru, ya. Jangan menghukum, karena itu nanti akan membuat sakit hati, ya. Tadi kita sudah ternyata posisinya kontrol, ya. Tadi manajer. Murid tugasnya bukan mengeluh, menyakiti teman, guru, membentak, merusak barang untuk belajar pekerjaan guru. Itu bukan untuk murid, kita bisa mengingatkan. Lanjut, Bu. Kurang ada sumber ini. Habis ya? Habis. Ada satu lagi, Bu, slide yang atas tentang keyakinan kelas. Kesepakatan. Kalau saya karena tidak punya kelas, jadi saya membuat kesepakatan, ya, Bu. Kesepakatan saat mengikuti pembelajaran PJOK. Ini hanya contoh-contoh saja, Bu Lina, buat nanti bisa diterapkan di kelas nih. Peraturan-peraturannya tidak menangis di kelas, ya. Ya, ini keyakinan kelas PJOK, ya. Yang pertama, memakai seragam olahraga. Sudah sarapan, kelas dalam keadaan bersih, tepat waktu, menyiapkan barisan dan pemanasan bergantian. Nah, saat pemanasan sebelum olahraga ada bergantian karena menjadi pemimpin di depan. Itu menunjukkan percaya diri anak, ya. Percaya diri anak. So, maju di depan, nanti guru di belakang, kamu ikutin guru, ya. Ini hanya sekedar contoh saja, ya, Bu, ya. Boleh diterapkan untuk menjadi lebih aktif lagi kelasnya, lebih efektif lagi dalam pembelajarannya. Mungkin seperti itu, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu atau ada tambahan, Bu? Sekian, ya, Bu, dari pemaparan saya berbagi ilmu tentang budaya positif. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.